Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Alvina, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan letak perusahaan dengan mata kuliah pengantar bisnis. Yaitu pemilihan letak perusahaan. Letak perusahaan itu sering disebut dengan tempat kediaman perusahaan, yaitu tempat di mana perusahaan melakukan kegiatannya sehari-hari. Sedangkan dengan istilah tempat kedudukan, perusahaan dapat diartikan sebagai tempat kantor, pusat perusahaan. Jadi maksudnya adalah pemilihan letak perusahaan itu sangat strategis karena salah satu keputusan yang harus diambil oleh manajemen puncak dan mempunyai dampak terhadap masa depan perusahaannya. Mengapa pemilihan letak perusahaan ini sangat strategis? Karena bergantung pada jenis perusahaannya. Apabila perusahaan itu bergerak pada bidang manufaktur pabrikan, maka akan lebih memfokuskan pada minimasi biaya. Sedangkan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa atau non-manufaktur, seperti contohnya itu toko pengecer atau perusahaan jasa profesional, itu akan memfokuskan pada maksimasi pendapatan. Sedangkan perusahaan yang bergerak pada pergudangan akan lebih memfokuskan pada minimasi biaya. Ini adalah cara menentukan letak perusahaan. Di sini ada dua cara, yaitu yang cara pertama cara kualitatif dan cara kedua yaitu cara kuantitatif. Yang pertama ada cara kualitatif, yaitu cara ini diadakan penilaian secara kualitatif terhadap faktor-faktor yang dianggap relevan atau memegang peranan pada setiap pemilihan lokasi. Yang kedua yaitu cara kuantitatif, yaitu cara hasil analisis kualitatif dikuantifikasikan dengan cara memberikan skor atau nilai pada masing-masing kriterianya. Jadi kualitatif ini lebih terhadap faktor-faktor yang ada setiap pemilihan lokasinya. Kalau kuantitatif ini lebih ke hasil analisis kualitatifnya untuk pada masing-masing kriteria perusahaannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis letak perusahaan. Ada 4 jenis-jenis letak perusahaan. Yang pertama ada letak perusahaan yang terikat pada alam. Yang kedua letak perusahaan berdasarkan sejarah. Yang ketiga letak perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Yang pertama ada letak perusahaan yang terikat pada alam, yaitu letak perusahaan yang sangat ditentukan oleh sumber-sumber alam, jadi tidak dapat ditentukan oleh manusia. Misalnya itu usaha pertanian dan pertambangan. Selanjutnya yaitu letak perusahaan berdasarkan sejarah, yaitu letak perusahaan ini hanya dapat dijelaskan dengan adanya sejarah di lokasi itu. Misal, kerajinan batik di daerah Surakarta dan Yogyakarta itu disebabkan dulu seni membatik ini dimulai dari para wanita dalam keraton di kedua kota itu. Yang ketiga yaitu letak perusahaan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintahlah yang menentukan di mana perusahaan harus menjalankan aktivitasnya. Karena hal ini agar masyarakat di sekitar lokasi itu tidak merasa terganggu karena adanya perusahaan itu. Misalnya kita ambil dari pabrik senjata atau amunisi, peternakan babi, dan pabrik obat-obatan. Yang terakhir ada letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Dalam letak ini, ada beberapa pertimbangan ekonominya, seperti dekat bahan baku, misalnya itu untuk pabrik gula dan semen. Dekat pasar itu berusaha sedekat mungkin dengan pasar atau konsumen, misalnya rumah, makan, pabrik roti, bank, dan asuransi. Selanjutnya yaitu bagaimana memilih letak perusahaan. Ada dua, yaitu pemilihan letak lokasi direksi perusahaan dan pentingnya memperhatikan letak perusahaan. Yang pertama pemilihan lokasi direksi perusahaan. Itu contohnya seperti tempat kedudukan perusahaannya, kedua kantor pusat perusahaannya, yang ketiga pemilihan tempat basis produksi, dan yang terakhir itu tempat perusahaan melakukan kegiatan. Nah, sedangkan pentingnya memperhatikan letak perusahaan itu harus memperhatikan 4, yaitu pertimbangan relocation, 2 pertimbangan perluasan perusahaan, 3 pertimbangan persaingan, dan yang terakhir yaitu pertimbangan efisiensi. Jadi gimana kita harus tahu cara memilih letak perusahaannya, karena setiap pemilihan lokasi itu sangat mempengaruhi perusahaannya dan ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang harus digunakan.
Adalah bagaimana prosedur dalam mendirikan PT CV perusahaan perseorangan. Yang pertama yaitu prosedur mendirikan perusahaan perseorangan. Di sini ada 3. Yang pertama ada memohon akta notaris, yang kedua didaftarkan ke pengadilan negeri, dan yang ketiga didaftarkan ke dinas pemerintah yang membidangi. Untuk pemohon akta notaris kita harus memohon nama penghadap, alamat, nama perusahaan, alamat perusahaan, modal yang akan digunakan. Sedangkan yang didaftarkan ke dinas pemerintahan yang membidangi, kita harus mengajukan permohonan tertulis, dana tempat usaha, dan pendapat tentang keberatan tidaknya suatu usaha yang akan didirikan dari pemilik rumah atau tanah dan tetangga. 2. Yaitu prosedur mendirikan CV. Ada 4. Yang pertama itu memohon akta notaris, yang kedua didaftarkan ke pengadilan negeri, yang ketiga didaftarkan ke dinas perekonomian dan perindustrian, yang keempat didaftarkan ke kanwil perindustrian atau perdagangan. Nah, untuk memohon akta notaris ini harus ada beberapa, yaitu berupa nama penghadap, alamat, nama perusahaan, alamat perusahaan, maksud dan tujuan perusahaannya, modal yang akan digunakan, pengurus, nama yang menjadi persero komanditer, dan tahun buku. Yaitu prosedur mendirikan PT. Ada 4 di sini. Yang pertama memohon akta notaris, yang kedua didaftarkan ke dinas perekonomian dan perindustrian, yang ketiga didaftarkan ke kanwil perindustrian atau kanwil perdagangan, dan yang terakhir yaitu dibenarkan oleh Menteri Kehakiman. Nah, di sini ada beberapa memohon akta notaris itu berupa nama penghadap, alamat, nama perusahaan, alamat perusahaan, maksud dan tujuan perusahaannya, modal yang akan digunakan, surat saham sekretaris, buku daftar saham, pemilikan saham-saham, pengurusan PT, kekuasaan direksi, dan banyak lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pemilihan letak perusahaan. Apabila ada sikap dan tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.